Pembelajaran Salib Kristiani bersama Pastor Maria Haryo Adi Pramono OSC bagian 1. Mari kita simak, semoga menginspirasi. Kita mulai ya Pastor ya. Baik, silakan. Ya, baik. Teman-teman, mari kita berikan aplaus dulu ya kepada Pastor Adi yang sudah bersama kita pada malam hari ini. Silakan ya. Beri tepuk tangan yang meriah lewat emoticon juga boleh, dia tepuk tangan juga silakan. Ya. Dan mari teman-teman dengan senang hati mendengarkan pembelajaran pada malam hari ini. Mungkin Pastor nanti menyampaikan sesuatu, mungkin lebih banyak dialog bersama kita ya, silakan. Kami persilakan Pastor Adi. Baik, sekali lagi selamat malam semuanya. Salam sehat. Selamat malam, Pastor. Iya. Selamat malam. Sesuai janji saya, dengan senang hati dan rasa gembira juga bahwa pada malam hari ini, wah, tadi saya masuk masih 30-an, sekarang sudah 40 yang hadir. Ya. 1-2 Romo. Baik, nggak apa-apa. Banyak aktivitas pasti, ini hari kerja. Ya, saya agak bingung sebenarnya pada awal ketika diminta untuk, karena ini kan devosan Padre Pio. Tetapi saya ingat bahwa saya terselamatkan bahwa Padre Pio itu pengikutnya Santo Fransiskus dari Assisi. Dan saya ingat dalam pelajaran sejarah Ordo dulu kami, Bapak Fransiskus Assisi itu hidup sekitar tahun 1150-an sampai 1226, 1227. Itu pada tahun yang sama, Ordo kami juga sedang dalam perkembangannya, 1210. Jadi pada tahun 1200-an itu gereja Katolik itu sedang dalam pertumbuhan kehidupan spiritual, kehidupan rohani yang saya kira di tahun-tahun itu banyak ordo bermunculan begitu ya. Masih ada Dominikan, masih ada yang lain. Saya tidak perlu menjelaskan semua di sini. Tetapi saya ingat itu, dan makanya saya pikir secara rohani pada tahun itu seperti sebuah bentuk kolektif begitu ya, kesadaran kolektif maksud saya, pemahaman tentang Kristus yang tersalib dan bangkit itu sama-sama dimiliki oleh banyak pribadi pada waktu itu, dan kemudian mereka membentuk komunitas-komunitas. Nah, kita sekarang punya komunitas Devosan Padre Pio. Itu juga artinya bahwa kita sedang berproses seperti gereja perdana, seperti pada tahun-tahun 1200-an itu ketika gereja bertumbuh berkembang dengan komunitas biara, komunitas doa, entah itu dalam biara maupun masih banyak lain bentuk hidup religius pada waktu itu. Mungkin saya akan menyampaikan dulu apa yang sudah saya siapkan. Sebenarnya bukan saya yang siapkan sih. Saya mengambil dari apa yang disampaikan dalam pertemuan kami pada tahun 2007. Mungkin saya bisa dibantu Ibu Evodia. Salib Kristiani, salib sebagai jalan. Itu salib sebagai jalan agar hidup manusia menjadi utuh dan penuh. Apa yang kita lakukan sekarang itu juga usaha untuk menjadi sempurna dalam hidup rohani. Mungkin tidak perlu orang tahu, tetapi bahwa ada pertumbuhan dalam hati, dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat hidup manusia, hidup kita menjadi utuh dan penuh. Dan itu apa? Itu adalah salib yang menjadi tujuan kita. Saya sampaikan di sini bahwa materi ini pernah disampaikan kepada kami sebagai anggota Ordo. Itu pada Biara Induk, Biara Induk itu pertemuan sebenarnya di Pratista. Kalau ada yang belum tahu, Pratista itu di Cimahi, di Bandung. Itu pada hari
pemuliaan salib 14 September tahun 2007. Tapi bahannya saya kira up to date sampai sekarang pun. Yang menyampaikan itu mantan provinsial kami, Romo Rudianto Subagio. Jadi karena yang memberikan provinsial, materinya memang saya buat mudah-mudahan cukup sederhana untuk disampaikan karena beliau ini doktor teologi. Jadi kalau istilahnya ada agak banyak yang mungkin masih terasa asing istilahnya, nanti saya akan coba bantu menjelaskan. Baik, boleh dilanjutkan. Nah, saya sering membuat ini. Jadi kata-kata tertentu dalam karena generasi milenial itu kadang-kadang mencoba-coba begitu ya, melalui mesin pencari. Kalau anak-anak bilangnya googling gitu ya. Kata salib ini ketika saya ketikkan pada mesin pencari, googling gitu, akan muncul sekian juta atau 8 juta lebih situs, dan kemudian dalam seminggu sudah ada lebih daripada tadi saya mendapatkan, sudah ada 8.600.000 sekian lebih tulisan tentang salib. Ya, ada begitu banyak. Mungkin sekarang ketika saya membaca ini sudah ada lebih banyak lagi tulisan tentang salib. Apakah itu temanya itu suci, kudus atau apapun, tapi yang penting itu berbicara tentang salib. Jadi kalau kita memakai komputer dengan internet tentunya, dengan jaringan ini, kita bisa punya begitu banyak alamat lokasi untuk mengetahui ide atau jaringan ide tentang salib. Saya menyampaikan di sini, tadi di dalam gambar ini ada sebuah plakat tentang ketika tahun 2010 itu ordo kami mencapai usia 800 tahun. Saya kira Padre Pio dengan komunitasnya, para pater kapus ini itu juga mengalami yang sama, karena 8 abad begitu ya. Itu tentang bagaimana proses perjalanan hidup sebuah komunitas religius, dan juga kalau nanti Anda mencari-cari googling gitu ya, ini juga bisa dipakai untuk mendapatkan informasi apa sih ya tentang salib, apa sih tentang ordo salib suci juga, atau apapun salib Kristiani, yang mulai dari yang suci sampai yang profan begitu ya, yang kudus sampai yang duniawi begitu ya. Itu bisa kita cari. Silakan lanjut. Nah, dari pengertian tentang salib ini, kalau saya bertanya kepada orang-orang, kepada mungkin juga di antara Anda sekalian, saya tidak ragu bahwa salib itu seringkali dipandang sebagai hal negatif. Tidak apa. Memang salib itu pada faktanya adalah penderitaan, mungkin juga beban, mungkin juga hukuman, itulah yang dialami oleh Yesus, kesakitan, dan atau bahkan kematian. Itulah salib sebagai sebuah fakta. Ini adalah pandangan segala hal yang mengurangi kehidupan dan sering ditafsirkan sebagai salib. Pengalaman itu menyatakan bahwa hidup manusia adalah evolusi negatif menuju kematian. Ya, yang mengatakan demikian banyak, termasuk para ateis itu ya. Hidup berkurang dan akhirnya lenyap dan musnah. Rasanya seperti konyol begitu ya. Tapi itulah pandangan dunia yang seringkali masih dan sampai sekarang pun ada, terutama mereka yang tidak mengenal Tuhan. Seorang teolog, Schillebeeck ini teolog dari Belgia, menyatakan bahwa sejarah hidup manusia adalah sejarah penderitaan.
eh, lembah air mata dikatakan ya. Itu adalah proses pengurangan hidup. Jadi kalau yang atau bahkan tidak terselesaikan proses itu dalam hidup. Jadi apa yang disebut sebagai paradoks ulang tahun gitu ya. Paradoks itu hal yang berkebalikan dari pemahaman umum. Ulang tahun kita menyanyikan lagu selamat ulang tahun, tambah umur, tambah semuanya. Tapi juga pada faktanya umur kita berkurang toh. Kurang lebihnya demikian. Jadi sejarah hidup manusia adalah sejarah penderitaan, faktanya, proses pengurangan hidup, dan bahkan proses yang tidak terselesaikan dalam hidup. Tetapi seperti lambang di sebelah kanan ini, itulah yang sebenarnya secara iman, secara spiritual kita yakini bersama. In cruce salus, dalam salib ada keselamatan. Itu ada salib dari abad pertengahan juga. Kalau Anda lihat ada paku 3 itu ya, sebelah kiri 1, 2, 3, itu melambangkan penderitaan Kristus. Tetapi bahwa karena pada tahun 1100-an atau 1200-an itu gereja banyak dipimpin oleh pemimpin-pemimpin negara, dan kemudian itu juga berproses ya, panjang sejarahnya kalau menyampaikan ini, tetapi sekurang-kurangnya kita mestinya tahu bahwa pada saat itu gereja itu bersatu antara pemimpin negara dan sekaligus pemimpin agama. Kalau sekarang mungkin sudah tidak terlalu kelihatan, tetapi bahwa Santo Petrus dan para pelanjutnya, suksesornya itu, bapak-bapak paus itu sampai sekarang masih juga sebagai pemimpin negara kecil Vatikan, dan juga pemimpin agama Katolik seluruh dunia. Dan pada saat itu atau 1200-an itu ada begitu banyak raja atau bahkan uskup itu yang juga memimpin negara. Dongengnya seperti itu, karena kalau harus mencapai informasi yang banyak tentang itu, tentu sudah banyak hilang gitu ya. Tahun 1200-an, entah pada waktu itu kita masih di mana ya. Saya suka berpikir demikian. Kalau kamu berpikir Indonesia merdeka 75 tahun, kalau sekarang kita masih apa, kalau pada waktu itu 1200-an, itu kita di mana kita nggak tahu, tidak bisa membayangkan. Mohon dilanjutkan, Bepo. Nah, dari penderitaan dan keselamatan itu tadi, in cruce salus, ada maknanya. Penderitaan ini tidak dapat dihindari. Fakta kehidupan. Tetapi bisa disikapi dan diberi arti, diberi makna, dan itu dijadikan berarti, punya arti. Kalau paralel dengan itu adalah juga apa yang dipahami atau dijalankan, yang dikatakan 50 tahun Santo Padre Pio itu menanggung stigmata gitu ya. Dan penderitaan manusia yang diberi makna, dijadikan penuh arti oleh Yesus dari Nazaret. Sikap Yesus atas penderitaan manusia bisa kita jadikan contoh, kita jadikan paradigma, model atau jalan hidup. Yesus bisa mengambil sikap dengan penderitaannya. Jalan hidup inilah yang kita sebut sebagai jalan salib. Salib yang tidak terlepaskan dari sang tersalib. Salib yang tidak dilepaskan, tidak terlepaskan dari siapa yang pribadi yang disalib itu, yaitu Yesus, yang kemudian bangkit, ya.
kita lihat wajah Yesus di situ, ya, itu gambar artis seniman begitu ya, menggambarkan wajahnya tidak ada wajah kesulitan, kesusahan, kedukaan dan sebagainya atau kesakitan, karena semuanya sudah dilepaskan, dibebaskan karena kebangkitan itu. Dan itulah yang menjadi dasar iman. Ya, masa-masa sebelumnya bahkan kelahiran Yesus itu dikatakan tidak serta-merta muncul, tetapi kemudian baru terdokumentasi setelah peristiwa kebangkitan ini. Jadi orang secara kolektif, secara kebersamaan, mereka sama-sama mengingat, terutama para penulis suci ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu pribadi-pribadi yang hebat sekali, yang saya kagumi betul, bahwa mereka begitu lengkap mengikuti, menulis, mendokumentasikan apa yang dialami bersama Yesus, dan kemudian berproses itu. Nah, sekarang kita mengalami lompatan gitu ya. Kita mengalami lompatan itu yang kita terima dari kitab suci, itu yang harus digali dalam meditasi kita. Bisa dilanjutkan. Next. Nah, lalu apa yang menjadi makna derita itu dalam salib Yesus? Dalam salib Yesus ini ada konteks 4 pengalaman hubungan manusia. Yang pertama, itu konteks hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Kita akan melihat salib itu ekspresi iman yang habis-habisan, yang total. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dan itu semua bisa kita katakan hubungan Yesus dengan dirinya sendiri itu sempurna dalam salib. Pada salib inilah kita sekalian dihadapkan pada pengalaman keterbatasan dari diri dan hidup. Bahwa hidup setiap orang itu bergantung dan berakhir. Ya, dalam salib itu apa yang diayati juga saya yakin melalui Pak Trio itu beliau diceritakan banyak menerima pengalaman rohani, membantu orang-orang yang membutuhkan penghiburan rohani dalam sakramen tobat yang diterimakan dan sebagainya. Saya yakin itulah yang membantu kita sekalian juga bagaimana pengalaman salib itu menjadi pengalaman yang spiritual, bukan hanya penderitaan tadi. Dari keterbatasan manusia adalah titik awal dari ketidakterbatasan, ketakterbatasan. Jadi ada sesuatu yang justru dibalik oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Semua karena ada daya kreatif Allah, ya. Ada cinta ilahi, ada berkat. Apa artinya kalau itu bukan, apa maknanya kalau itu bukan Roh Kudus gitu ya. Di sini ada cerita Bunda Teresa, Santa dari Kalkuta. Ketika berhadapan dengan seorang reporter yang mengatakan bahwa dia atau reporter itu tidak akan pernah mau bekerja seperti suster ini, Mother Teresa ini. Walaupun dia digaji $1.000 per hari. Lalu Mother Teresa mengatakan, saya juga tidak mau. Lalu sang reporter bertanya, kalau begitu mengapa kamu melakukan itu? Mother Teresa memecah keheningan dengan menjawab, demi Kristus. Karena tentu sang reporter ini hanya berpikir uang $1.000 begitu ya. Tetapi Mother Teresa
mencapai kepenuhan dengan menjawab demi Kristus itu sesuatu yang lebih daripada apapun, begitu ya, lebih daripada harta, lebih dari apapun. Cinta, iman membuat Mother Teresa mengatasi ketidakmungkinan, ya, ketidakmungkinan rasional. Kita memahaminya juga mungkin seperti itu. Ada hal-hal yang tidak mungkin rasanya untuk mengatakan itu. Ya, kalau dikasih $1.000 per hari itu banyak untuk di India pada waktu itu. Juga mungkin juga sampai sekarang. Tetapi bagi Bunda Teresa menjawab demi Kristus itu bukan sekedar harta, tetapi sebuah pemahaman yang luar biasa untuk pemahaman rohani, pemahaman spiritual. Dia menghabiskan hidupnya demi Kristus. Ini konteks yang pertama dalam dirinya. Artinya tuntunan ini menuntun kita juga mestinya bahwa menjawab ini kita harus tahu bahwa siapa yang sedang kita ikuti dalam iman.